pilih non-parametric test. Oke, pilih legacy deluxe, pilih K independent sample. Untuk rumusan masalahnya, misalkan ini contoh ya, ini satu contoh rumusan masalahnya. Apakah ada perbedaan kemampuan awal literasi sains siswa SMP yang mengikuti model pembelajaran PBL? Nah, dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan siswa rendah, sedang, dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Adef Ilhami, channel informatif. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menggunakan uji ANOVA atau menggunakan uji Brown-Forsyth atau menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 variabel independen. Nah, misalkan kasusnya seperti ini teman-teman. Oke, sebelumnya pastikan teman-teman sudah menonton video di link di atas, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan secara detail terkait dengan bagaimana kerangka dari penelitian yang akan teman-teman lakukan, bagaimana menginput data ke SPSS dan membaca output SPSS. Nah, kali ini saya akan fokus bagaimana penerapan atau pengaplikasian dari uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, dan uji Brown-Forsyth untuk data 3 independen. Nah, teman-teman, misalkan kasusnya seperti ini. Kita masih menggunakan judul yang sama, penerapan model pembelajaran Problem Based Learning PBL ya, untuk meningkatkan literasi sains siswa di SMP di kota X misalkan. Nah, akan tetapi untuk rumusan masalahnya, misalkan ini contoh ya, ini satu contoh rumusan masalahnya. Apakah ada perbedaan kemampuan awal literasi sains siswa SMP yang mengikuti model pembelajaran PBL? Nah, dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari kemampuan siswa rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini teman-teman akan menggunakan 6 sekolah gitu ya. Ada 6 sekolah, artinya ada 6 kelas misalkan di sini. Oke. Misalkan metodenya seperti ini ya. Kita akan menggunakan eksperimennya, kelas eksperimennya menggunakan PBL. Kemudian sebagai kontrolnya pembelajaran konvensional. Kemudian kita akan menggunakan 3 kelompok kelas. Kelompok kelas rendah, kelompok kelas sedang, kelompok kelas tinggi, dan kita atur kelompokkan berdasarkan pemahaman siswanya. Nah, di setiap kelas kita menggunakan pretest dan posttestnya. Nah, di sini kan banyak data yang bisa kita gali ya teman-teman. Oke, langsung saja ke datanya. Saya akan memisalkan contoh data yang teman-teman peroleh seperti ini. Teman-teman sudah melakukan pretest misalkan di kelas yang rendah, di kelas yang kelompok sedang, dan di kelas kelompok tinggi. Nah, datanya seperti ini. Nah, di rumusan masalah yang akan kita cari, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan literasi sains siswa dari 3 kelompok data ini. Nah, yang harus kita lakukan, silahkan teman-teman ubah ke Excel. Nah, ke Excel seperti ini. Nah, jadi teman-teman silahkan ubah seperti ini. Silahkan di copy data pretestnya ke bawah ya. Jadi disambung secara vertikal ke bawah. Kemudian di sebelah kanannya yaitunya kelas. Nah, ini sudah dibahas di video awal ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman urutkan data yang seperti ini, silahkan dibuka SPSS-nya. Nah, ini halaman SPSS. Seperti biasa, kita akan mengopi. Silahkan di copy data ini semua, data pretestnya. Oke, di copy, kemudian di paste di sini.
Oke, seperti biasa kita akan mengubah variable view-nya. Ini adalah pretest. Nah, kemudian di bawah ini adalah kelas. Oke, di kelas ini tidak ada data desimal ya. Oke, labelnya boleh kita tulis. Ini adalah kemampuan literasi sains misalkan. Nah, kelasnya kan kita menggunakan 3 kelas dan kita simbolkan dengan angka 1 sampai 3. Silakan ditulis keterangannya. Angka 1 untuk kelas rendah misalkan. Nah, maksudnya di sini kelas dengan pemahaman siswa yang rendah. Yang kedua adalah kelas sedang. Oke, silakan ditambahkan. Yang ketiga itu kelas tinggi. Silakan di-add dan oke. Seperti biasa, untuk measure-nya, untuk pretest itu scale, untuk kelas itu nominal. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan seperti biasa ya, kita akan uji asumsi klasik terlebih dahulu, yaitunya uji normalitas. Seperti biasa, kita silahkan untuk klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore ya. Nah, di sini silahkan masukkan kemampuan literasi sains di dependent yang kelasnya itu di factor list. Oke, silahkan pilih plot, pilih normality, plot with test. Nah, boleh centang power estimation-nya untuk homogeneity-nya. Klik continue. Dan pilih OK. Oke, ini SPSS-nya masih membaca untuk datanya. Oke, nah ini hasil dari ujian normalitasnya. Silakan klik test of normality. Nah, di sini kita akan lihat ya. Nah, teman-teman, untuk misalkan kita menggunakan data Shapiro Wheel juga misalkan ya, di Shapiro Wheel. Di Shapiro Wheel ini kan datanya nilai signifikansinya 0,4. 0,4 berarti besar dari 0,05, itu data terdistribusi normal. Kelas sedang itu 0,1, masih besar dari 0,05, itu data terdistribusi normal. Sedangkan kelas tinggi 0,01, berarti ada data yang tidak terdistribusi normal. Artinya teman-teman, kalau ada satu yang tidak normal distribusinya, maka kita tidak bisa menggunakan uji ANOVA, kita menggunakan uji non-parametrik. Oke, saya akan copy dulu data ini. Oke, saya akan copy. Oke, di sini saya akan pindahkan. Nah, jadi kita akan uji normalitas ya. Uji normalitasnya silakan dipaste. Oke, untuk kriterianya silakan teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Di sini kan kalau H0-nya untuk hipotesis statistiknya, H0 kan data terdistribusi normal kan gitu ya. Kemudian kalau H1-nya data tidak terdistribusi normal. Nah, kita ingat kalau nilai signifikansinya besar dari 0,05, maka kita bisa H0-nya diterima. Maka di sini yang diterima H0-nya yaitunya kelas rendah, kelas sedang, sedangkan kelas tinggi itu datanya tidak terdistribusi normal. Maka di sini kesimpulannya jelas ya. Data kelas tinggi tidak terdistribusi normal. Artinya teman-teman, kita tidak bisa menggunakan uji ANOVA. Nah, setelah kita menggunakan uji normalitas, ya, kita sudah menentukan ya data terdapat data yang distribusinya
tidak normal. Nah, untuk uji homogenitasnya tentu tidak perlu dilakukan ya, tidak menggunakan. Kita langsung ke uji hipotesisnya. Nah, untuk uji hipotesisnya, oke. Untuk hipotesis tentu kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Jadi teman-teman silahkan ingat lagi ini ya. Ini saya sudah share di video sebelumnya. Silahkan teman-teman lihat di sini. Nah, kalau kita lihat, nah di sini kan kalau datanya distribusi tidak normal, maka langsung Kruskal-Wallis. Tapi kalau datanya normal, lanjut homogenitas. Kalau dia homogen, lanjut uji ANOVA. Nah, oke. Sekarang kita akan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Caranya adalah, silakan teman-teman klik Analyze, pilih Non-Parametric Test. Oke, pilih Legacy Deluxe, pilih K Independent Sample. Kemampuan literasi sainsnya silakan digeser ke sini. Kemudian kelasnya itu di grouping. Oke. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih define rank ini. Minimumnya 1 tadi angkanya ya, maksimumnya 3 ya. Kalau kan ada 3 tadi. Klik continue. Centang Kruskal-Wallis, kemudian pilih OK. Nah, teman-teman, inilah hasil dari Kruskal-Wallis testnya. Nah, bisa kita lihat di sini assims signification-nya itu 0,00. Artinya adalah nilai kita itu kecil dari 0,05. Kalau kecil 0,05, H0 ditolak, H1 diterima. Nah, oke, sekarang saya copy dulu. Saya pindahkan ke sini ya. Ini untuk uji hipotesisnya tadi ya, teman-teman. Uji hipotesisnya kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk datanya ini 0,00. Nah, ini kita beri simbol hijau. Nah, kalau kita buatkan uji statistiknya jadi seperti ini. H0-nya itu tidak ada perbedaan pretest, tidak ada perbedaan literasi sains siswa pada kelas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini untuk H0-nya. Kalau H1-nya tentu kebalikan ya. Ada perbedaan. Nah, jadi ingat ya teman-teman. Jadi kalau kita nilai signifikansi kita kecil dari 0,05, maka kesimpulannya H1 kita diterima. Jadi ada perbedaan literasi sains siswa. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan literasi sains siswa pada kelas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, inilah jawaban untuk rumusan masalah kita tentang menanyakan apakah ada perbedaan pretestnya atau kemampuan awal literasi sains siswa di kelas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sekarang kasusnya apabila data teman-teman ini distribusinya normal. Nah, jadi bagaimana caranya? Oke, saya akan anggap data ini distribusinya normal teman-teman ya. Jadi saya tidak akan mengutak-atik data lagi. Jadi saya asumsikan teman-teman bisa mengambil data yang lain yang memang real datanya distribusi normal. Oke, saya menggunakan data yang sama. Nah, sekarang kita anggap datanya distribusi normal. Sekarang kalau datanya distribusi normal, tentu kita menggunakan uji ANOVA. Caranya adalah teman-teman pilih Analyze, kemudian Compare Mean, kemudian 1Y ANOVA.
Nah, di sini, biasanya kan di sini ya, awalnya dulu teman-teman. Nah, silahkan teman-teman pindahkan kemampuan literasinya ke dependen, kelasnya itu ke faktor. Nah, di post hoc, ini silahkan dicentang teman-teman. Di post hoc ini kita ingin melihat uji lanjutannya. Kan misalkan datanya nanti ada perbedaan. Nah, nanti di uji post hoc ini kita tahu di bagian mana yang berbeda, di antara yang mana yang berbeda satu sama lain. Boleh pilih salah satu di antara beragam dari uji post hoc-nya, saya pilih 2K. Nanti kalau seandainya data kita homogenitasnya tidak homogen, maka bisa juga kita pilih uji post hoc yang datanya tidak homogen. Oke, saya pilih Tamhane ini, continue. Pilih option. Di option ini kita bisa centang homogeneity dan Brown-Forsyth. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya kita tadi awalnya hanya uji normalitas saja yang kita ukur. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui uji homogenitasnya. Jangan lupa centang untuk Brown-Forsyth atau Wells. Nah, uji Brown-Forsyth atau Wells ini digunakan apabila data teman-teman ini normal ya, tapi tidak homogen. Oke, jadi klik continue. Kalau sudah, pilih OK. Nah, inilah datanya teman-teman. Untuk ANOVA, silakan lihat ya. Di ANOVA ini signifikansi 0,00. Nah, jadi kalau data kita kecil dari 0,05, maka H1 kita diterima. Berarti ada perbedaan literasi sains siswa di kelas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, kita akan menggunakan uji post hoc-nya. Nah, di sana kan kesimpulannya ada perbedaan. Tapi kita ingin tahu di bagian mana yang berbeda. Maka kita bisa lihat di post hoc. Di post hoc ini misalkan di 2K ya. Di 2K ini, nah misalkan gini, kita bisa tahu yang kelas rendah dengan kelas sedang itu juga berbeda, 0,00 ya, ada perbedaan. Kemudian antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Jadi kita ingin melihat lanjutannya yang mana yang berbeda antara kelas satu sama lainnya. Nah, itulah fungsinya uji post hoc. Nah, kalau seandainya data teman-teman itu tidak homogen, maka yang kita gunakan adalah yang Brown-Forsyth ini. Nah, kalau kita lihat data realnya kan 0,1 ya, itu datanya kan homogen. Nah, misalkan datanya itu kecil dari 0,05 di uji levelnya ini, berarti kan datanya tidak homogen. Maka kita menggunakan yang Brown-Forsyth. Lihatlah nilai signifikansinya. Begitu teman-teman, kalau seandainya data teman-teman ini normal dan homogen, atau datanya normal tidak homogen. Oke, teman-teman, itu untuk penjelasan terkait dengan uji statistik di 3 data independen, uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, atau uji Brown-Forsyth. Mudah-mudahan bermanfaat, silahkan disebarluaskan, dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Demikian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.